Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, baik. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Tadi kalian sudah melaksanakan kegiatan pembiasaan sholat duha bersama. Lalu selanjutnya hari ini seperti jadwal-jadwal di Jumat-Jumat sebelumnya, kita melaksanakan kegiatan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, anak-anak, sebelumnya Pak Andri sudah pernah membahas terkait dengan dekomposisi ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan. Materi kita pada hari ini adalah pengenalan pola atau pattern rekognisi di dalam pembelajaran atau berpikir komputasi. Nah, berpikir komputasional ada berapa sebelumnya? Kita pernah belajar. Ada 4. 1. Dekomposisi. 2. Pengenalan pola. 3. Abstraksi. Yang keempat, berpikir algoritmik atau algoritma. Nah, ini adalah langkah kedua tentang berpikir komputasional. Kita akan mulai mengenal tentang pola. Tujuan pembelajarannya, tujuan pembelajaran harus paham apa sih kita belajar itu harus kemana. Tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi pola di dalam berbagai situasi untuk membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efisien. Jadi kalau kemarin dekomposisi permasalahan yang besar kita buat menjadi kecil-kecil. Nah, sekarang sebuah pola, kita buat sebuah pola untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Seperti apa sih pola tersebut? Sebelumnya, Pak Andri akan mengajak kalian untuk ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking ini juga sama, mengenalkan pola. Silakan semuanya berdiri. Tahu lagunya naik kuda, naik delman? Kayak gimana lagu naik delman? Turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Terus? Ku duduk samping Pak Kursi yang sedang bekerja. Baik. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, tukik takik, tukik takik, tukik takik, tukik takik, tukik tak suara. Oke, sekarang kita pakai gerakan. Nah, gerakan ini akan berpola, akan mengulang ke pola yang sama. Gerakannya seperti ini. Kita ke depan dulu. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tukik taktik, tukik taktik, tukik taktik, tuk. Tukik taktik, tukik tak suara. Sekarang lebih kencang, lebih cepat, ya, siap? 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tukik taktik, tukik taktik, tukik taktik, tukik tak suara. Iya, tepuk tangan dong buat semua. Silakan dulu. Ada yang mau berkomentar? Pola apa yang berulang? Pola apa yang berulang? Pola? Pola apa? Ini disebutnya apa ya? Gerak? Pola gerakan. Gerakan yang pertama ngapain? Kita membuat tangan kita ke arah depan, telapaknya menghadap ke depan, betul ya? Lalu yang kedua, punggung tangannya yang menghadap ke depan. Lalu ketiga, mengarahkan tangan kita ke bagian badan sebelah kiri. Pindah ke kanan,
ke perut, lalu naikin tangan ke atas dan bertepuk tangan. Berulang nggak? Ulang. Gampang nggak kalau ngapalin secara berulang? Gampang nggak? Gampang. Memudahkan kalian. Contoh, misalkan Pak Andri gerakannya berjalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hitungannya ada 7 dong. Kalau Pak Andri setelah begini harus gimana? Coba semua tangannya gerakin. Kalau Pak Andri setelah begini, lalu Pak Andri hilangin, gerakan keduanya kayak gimana? Oke, berarti udah bisa ketebak dong. Gerakan keduanya atau gerakan yang hilangnya itu adalah gerakan menjulurkan tangan ke depan dengan punggung tangannya terlihat. Jadi kalian bisa melihat pola mana yang hilang. Begitu ya? Oke. Kita lanjutkan. Silakan masih lihat ke layar. Dari gerakan tadi, Pak Andri akan ajak kalian brainstorming ya, mengingat kembali dengan aturan seragam sekolah yang ada di SDN Menteng Atas 05. Ngerti ya? Hari Senin kita pakai apa? Baju putih merah dong. Bukan merah putih. Kalau merah putih bajunya warna merah. Kalau ini putih merah. Si Cantika nih pakai kuncir. Terus yang kedua, hari Selasanya kita pakai apa? Putih merah. Hari Rabunya Pramuka. Hari Kamisnya putih merah. Hari Jumatnya menggunakan baju. Wah, ini nggak terlalu kelihatan, ini batik. Cuman batiknya kalau kita menggunakan batik warna merah. Tapi Pak Andri mengajak kalian bahwa hari Kamis itu kita selalu, hari Jumat itu kita selalu menggunakan batik. Ini aluran atau pola. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan terus selalu berulang. Oke. Kita cek. Kalau ini beberapa minggu, ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, kira-kira dari yang Pak Andri hilangkan itu harusnya orang di sini menggunakan seragam apa? Pramuka ya? Kenapa? Karena setelah hari Senin, hari Selasa, baru hari Rabunya menggunakan Pramuka. Lalu juga di sini, kira-kira orang ini menggunakan baju apa? Baju putih merah. Karena setelah hari Jumat mengenakan batik, maka kembali ke hari Senin menggunakan baju putih merah, maka hari Selasanya harus menggunakan putih merah. Sampai di sini ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Sekarang apa saja urutan aktivitas yang kamu lakukan sebelum berangkat ke sekolah? Pak Andri mau tanya, sebelum kalian berangkat ke sekolah ngapain aja? Mandi. Ngapain aja? Mandi. Sebelum baru bangun tidur dong. Berarti kalau kita sebelum berangkat ke sekolah, berarti alurnya dari mana tuh kita mulai? Dari bangun tidur. Setelah bangun tidur ngapain? Ada yang bengong. Berdoa. Kita ambil yang paling baik. Setelah bangun tidur adalah berdoa. Oke, Pak Andri tulis nih. Berarti bangun tidur. Lalu berdoa. Setelah berdoa ngapain? Apa dulu? Mandi. Apa? Membereskan tempat tidur. Kita nyari yang lebih urut. Membereskan tempat tidur. Lalu ngapain lagi? Mandi. Oke, mandi ya. Setelah membereskan tempat tidur pasti mandi. Setelah mandi ngapain? Memakai pakaian. Lebih rinci lagi nih. Memakai pakaian. Setelah memakai pakaian, sholat. Wah, pintar banget nih. Sholat subuh dulu ya. Setelah memakai pakaian. Setelah sholat ngapain? Sarapan.
kalian sudah mempunyai pola harian seperti ini, mulai dari bangun tidur, habis bangun tidur berdoa, setelah berdoa membereskan tempat tidur, rapiin tuh tempat tidurnya. Setelah merapikan tempat tidur kalian mandi. Setelah mandi mengenakan pakaian. Setelah mengenakan pakaian, sholat subuh. Setelah sholat subuh, sarapan, lalu berangkat ke setiap harinya akan berpola yang sama. Betul nggak? Nggak mungkin kamu dari bangun tidur tiba-tiba langsung berangkat ke sekolah. Mungkin nggak? Bangunnya jam 7 nih. Bangun. Kira-kira langsung berangkat ke sekolah apa enggak? Nggak mungkin. Pasti akan melakukan hal yang sama walaupun kamu dalam keadaan kesiangan. Nah, begitupun setelah bangun tidur, tidak tiba-tiba kamu memakai pakaian dong. Aneh. Nggak mungkin mandi aja belum masa berpakaian. Nah, ini adalah sebuah pola. Nah, polanya apa? Pola dari kegiatan sebelum berangkat ke sekolah. Kalau kemarin kita di dekomposisi, kita belajar suatu kegiatan itu agar mudah dipecahkan atau mudah mencari solusinya dengan mencari bagian-bagian yang kecil. Kalau sekarang kita mencari polanya untuk memecahkan sebuah masalah. Kalau polanya sudah urut, maka urutan selanjutnya akan mengikuti pola yang sama. Betul. Oke, saya lanjutkan ya. Ini Pak Andri hapus dulu biar tidak mengganggu layar. Itu kegiatan kalian sehari-hari sebelum berangkat ke sekolah. Nah, Pak Andri ajak kalian ke pola bilangan sekarang. Dari tadi kan kalian udah tahu nih pola dari bangun tidur sampai berangkat sekolah. Sekarang saya punya angka. Angka 2, 4, 6, 8. Ini angka rumpang. Tidak saya isi. Kira-kira angka berapa saja untuk melengkapi deret angka tersebut? 10. Oke, pertama angka berapa sih Pak? 10. Angka 10. Setelahnya? 16. Yel. 16. Angka 16. Berikutnya? Berapa nak? 22. Berikutnya? 20. Dari mana kalian bisa menebak kalau ini 10, ini 16, ini 22, ini 24? Kelipatan 2. Ada lagi yang lain? Tinggal ditambah 2. Polanya sama. Dari 2 ke 4 ditambah 2 atau kelipatan 2. Betul ya? Oke, dapat dipahami sampai sini? Jadi kalian ada gambaran mengenai pola. Jadi dengan adanya pola kalian bisa memecahkan masalah ini tidak? Bisa ya? Itulah memudahkan kita dengan cara berpikir komputasi rasional dengan menggunakan pengenalan pola. Nah, ini lebih mudah lagi nih. Kalau kemarin di komposisi memecah menjadi bagian-bagian kecil, sekarang dengan pola yang sama. Lanjut. Sekarang Pak Andi kasih gambar. Ada lingkaran warna kuning. Ada apa ini? Segitiga warna merah. Ada apa ini? Belah ketupat warna putih. Setelah itu lingkaran warna kuning dan seterusnya. Kira-kira gambar yang pertama yang hilang harusnya bentuk apa? Angkat tangan. Jangan ngomong. Aduh. Oke. Gary. Warna apa? Betul salah teman-teman? Betul. Selanjutnya apa lagi yang hilang? Paris. Apa Riz? Bentuknya dulu. Lingkaran. Kalau bulat itu bola. Kalau lingkaran itu adalah bidang datar. Maka di sini harusnya adalah lingkaran. Lingkaran berwarna apa? Kuning. Berwarna kuning. Paham nggak sampai sini? Paham nggak sampai sini? Oke. Itu pola dalam bentuk bidang. Kalau tadi ini pola dalam bentuk angka. Baik, karena Pak Andi juga masih akan memberikan informasi kepada kalian tentang pola. Kita bermain. Bikin lingkaran yang besar. Bikin lingkaran yang besar. Mejanya boleh didorong. Lingkarannya yang lebih besar. Lingkaran yang besar. Bikin lingkaran yang besar. Yuk, berpegangan tangan.
Rempet. Oke, agak lebih super besar, harus kebagian semua. Oke, dia masuk. Dorong, bikin satu baris. Tidak pegangan tangan, lepasin. Ini masih geser. Oke, cukup. Kita akan membuat pola. Pak Andri akan ngajak kalian berhitung dulu. Kamu dari angka 1. Kurang keras suaranya. 20. Berarti ada 24 orang. Kalau Pak Andri mulai angka satunya dari sini. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123
Oke, cukup ya. Berarti kita ada 24 atau 25 orang nih. 24. Kamu jangan mundur-mundur. Sini di depan. Baik. Ini baru level 1. Saya akan tunjuk dari arah mana saya memulai, berarti kalian itu yang akan menjadi nomor 1. Oke, mulai. 21. Oke. Sekarang level 2. Kalau permainan kan ada level 1, level 2, level 3 ya. Level 1 udah bisa. Sekali lagi deh, level 1. 24. Oke, lancar. Berarti level 1 selesai. Kalau permainan udah selesai di level 1, maka kita harus tingkatkan ke level yang kedua. Level yang kedua, kelipatan 5. Kelipatan 5, kalau yang kebagian kelipatan 5, kalian bilang boom sambil jongkok. Boom. Kelipatan 5 hanya untuk kelipatan 5 itu berapa aja sih? 5, 10, berarti tidak disebutkan angkanya. Misalkan contoh 1, 2, 3, 4 boom, 6, 7, 8, 9 boom. Siap ya? Level 2. Angka satunya akan tetap Pak Andri acak. Nah, bengong nih. Siap. Satu orang berapa angka? 3. Syaratnya apa? Ketika 5 harus gimana? Oke. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Ya. Masih level 2 belum selesai nih. Kalau permainan level 2 selesai, itu namanya game over. Kita ulang. 3 kali salah berarti game over. Saya tidak akan lanjutkan ke level berikutnya. Kalau mau level berikutnya, ini masih misteri nih level berikutnya. Harus lulus dulu 1 putaran. Siap. Boom. Iya. 17. Satu kali lagi. Kalau masih gagal, keterlaluan. Kelas 6 masih gagal. Kita mulai dari tenang. Tenang, ini udah begini. Ya. Yuk. Boom. Boom. Oke. Ternyata lulus juga. Oke, yang 5 tadi gimana? Syaratnya yang 5? Kelipatan 5? Kelipatan 3 hore. Jadi 2, ada 2. Kalau kelipatan, dengerin dulu Pak Andri. Kalau kelipatan 5 boom, kalau kelipatan 3 hore. Tapi ada yang double Pak. Ada kelipatan 3 dan kelipatan 5. Berapa? 15 itu kelipatan 3 dan kelipatan 5. Berarti dia harus begini. Boom, hore. Boom, hore. Ya. Ya.
Pak Andrea kaget. Ulang. Ya. Siap. Ya. Siap. Ya. Enam berapa? 6 kelipatan 3. 6 itu kelipatan. Oke. Ore. Ya, sekali lagi. Jangan sampai gagal nih. Siap. Yuk. Nah, 6 harusnya gimana? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah ngerti kan cara permainannya? Nanti kita lanjutkan permainannya. Kalau sampai level 2 tuh ada level 3, ada level 4, ada level 5 itu sebetulnya. Tapi karena kalian di permainan level 2, maka Pak Andri sudahi dulu permainannya. Baik, anak-anak kembali fokus. Fokus ke layar. Setelah kita bermain, pola apa yang kamu temukan? Ada pola apa di situ? Ada pola angka kan? Ada pola angka? Ada pola gerakan ya? Ada dong. Dengan kelipatan 3 kamu harus gimana? Korek. Dengan kelipatan 5 kamu harus gimana? Boom dengan cara membungkukkan badan atau menjatuhkan badan. Atau posisinya apa ini disebutnya? Jongkok. Paham ya? Jadi ada 3 pola. Pola angka, pola gerakan, dan satu lagi pola apa tadi? Pola gerak. Betul. Oke. Sekarang kita tuh permainannya dalam bentuk angka dan berpola. Ini polanya pola angka nih. Tolong perhatikan dulu. Nanti Pak Andri akan bagikan LK-nya. Pak Andri punya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini model pola handphone. Kamu udah biasa menggunakan pola handphone, tahu? Pola handphone tahu? Kalau kalian bikin pola begitu kan? Ya kan, itu pola handphone. Ini sama dengan pola handphone, tapi ada passwordnya. Passwordnya 78346. Oke. Posisi 7 ada di mana, Nak? Posisinya ada di mana? Berarti kita akan mulai membuat garis dari sini. 8 ada di mana, Nak? Berarti dari sini kemana? Dari 8 kemana, Nak? 3 itu mana ya? Nah, setelah 3 kemana, Nak? Ini ya? 4. Setelah 4 mana, Nak? Maka kunci handphonenya akan terbuka. Paham nggak sampai sini? Dari mana ini mulainya? Ini kita ada passwordnya 7. 7 posisinya dari sini. Habis 7, 8. 8 posisinya di sini. Jadi kalau kalian bicara di sini, 7 ke 8, 8 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 6. Sama nggak? Paham nggak sampai sini? Benar paham? Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada yang mau ditanyain, Pak Andri kasih kalian 3 bentuk password dan kalian harus menyelesaikan permasalahan pola itu. Silakan mulai dikerjakan dan dikasih nama. Ada yang kurang? Kurang berapa? Boleh pakai pensil, boleh pakai ballpoint, bebas. Ini Pak Andri hapus untuk nanti menjelaskan tentang pola passwordnya berapa.
Oke, silakan dicoba. Silakan dicoba. Lihat dulu angka di passwordnya. Nah, ini angkanya angka berapa? Kamu akan memulai dari sini. Selesai. Tadi ada 2 kan? Oke, ini 3 orang udah selesai. 1 orang masih berpikir keras. Dengerin. 4. Angkat tangan yang sudah selesai. Angkat tangan yang sudah selesai. Baik, tidak dikumpulkan, tapi kita akan bahas bareng-bareng. Pak Andri minta kode yang pertama. Kode pertama berapa? 1, 7, 9, 1, 7, 9, 2, 3. 1, 7, 9, 2, 3. Oke, ada yang mau bantu saya maju ke depan? Cerita. Cerita dulu. Kita udah selesai lebih dulu nih. Ayo, 1, 7, 9. Terus. Oke. 2. Oke. Sama tidak teman-teman yang lain? Sama. Oke, betul ya. Kode kedua. Berapa kode kedua? Berapa? Satu orang aja. Ri, berapa Ri? 4, 7, 2, 8, 9. Ada yang mau maju? Maju Ri. Yang lain tolong disamain dengan pola yang kalian buat. Betul? Sama? Oke. Lanjut ke pola yang terakhir. Nah, bacain nak. 3, 6, 4, 5, 1. Ada yang mau maju? Silakan angkat tangan. Yang lain? Cantika. Lanjutkan. Sama tidak? Ada alur yang berbalik ya, karena dia ada di satu arah yang sama. Ada yang masih belum paham? Sudah paham semua? Oke, permainannya kalian boleh bawa pulang untuk bermain bersama adik-adiknya di rumah. Bagi yang punya adik, yang tidak punya adik, ajak tetangga mainan itu. Sekarang disiapkan handphonenya. Kita akan belajar dengan pola digital. Kalau tadi Pak Andi menggunakan permainan, dari permainan kita menggunakan kertas, sekarang kita menggunakan handphone. Nah, anak-anak, ada 2 jenis pola yang kita ajarkan di hari ini. Pola pertama dan pola kedua. Tapi sebelum kalian barcode, Pak Andri akan tunjukkan dulu gimana sih cara ngerjainnya. Oke? Kita mulai ke pola yang pertama. Wah, salah nih. Terima kasih aja. Baik, kita lihat pola pertama. Game pola bentuk dan warna. Di sini ada pola bentuk dan warna. Tolong perhatikan.
Lanjut. Bisa? Ini pola pertama. Kita ke permainan pola yang kedua. Nanti kalian coba. Ini permainan pola yang kedua. Nah, coba lihat. Bentuk apa yang hilang? Di sini harusnya apa? Oke, kita coba ya. Segitiganya akan dipindahin. Di sini harusnya bentuk apa? Bukan bulat, ya kan? Setelah itu kalian periksa pola. Oke. Oke, lanjut level 2. Bentuk apa di situ? Lingkaran. Ini. Terus segitiga ini. Coba kita lihat. Salah pola. Harusnya apa? Nah, kita ulang. Kita ulang. Di sini harusnya apa? Segitiga. Di sini harusnya apa? Lingkaran. Coba kita periksa pola. Lanjutkan. Di sini harusnya apa? Lihat dulu polanya. Apa? Kotak. Coba kita persegi. Di sini apa? Segitiga. Cek. Bisa? Sekarang kalian harus mencoba sendiri menentukan pola tersebut. Kita coba dari pola 1 dulu. Silakan di barcode. Pakai foto juga bisa. Pakai foto sekarang bisa. Tuh, silakan di barcode. Agak mundur. Dari jauh juga bisa kan? Kalau sudah dekat. Iya, sekarang bisa. Kalau yang dipoto nggak bisa, berarti handphonenya harus ditukerin dengan iPhone. Linknya bagi yang nggak bisa membarcode, akan saya bantu yang mengirimkan link. Bisa nggak? Ada yang bisa nggak? Kalau yang bisa boleh bantu temennya
duduk. Silakan duduk. Silakan duduk. Ya, silakan duduk dulu. Ya, boleh dicoba. Yang udah bisa dicoba. Udah bisa? Dikirim ke grup ya. Yang belum dapat grup minta ke temennya. Minta ke temennya. Minta ke temennya. Nanti Pak share. Silakan dicoba. Udah bisa? Silakan dicoba. Dapat level berapa? Paling tinggi? 13. Ada yang lebih tinggi lagi? Ada yang lebih tinggi lagi? Ada yang lebih tinggi dari 13? Yang paling tinggi dari 13? Yo, yang lebih tinggi lagi ada nggak? Kalau sudah mencoba yang pola 1, silakan coba pola 2. Yo, yang bisa barcode boleh bantu pola 2. Siva, kamu udah mencoba? Boleh pola 2-nya di barcode dulu? Yo, silakan dicoba. Kalau udah sampai level berapa, Sal? Level 2, Sal. Level 3 lagi, Sal. Siapa yang sampai level 11? Ada yang lebih dari level 15? Oke, sip. Boleh sip, dicoba sip. Yang pola yang kedua. Ini nanti share ke grup orang tua ya, biar di rumah kamu bisa mencoba, oke? Nah, ini cara berpikir pola. Jadi kamu harus coba di rumah. Ya bisa? Nah, oke. Bagi berikutnya. Baik, anak-anak, untuk pola yang kedua, untuk pembelajaran pola yang kedua akan dibagikan oleh Siva. Silakan kalian cek di grup WA-nya masing-masing. Jujur ya, yang paling tinggi levelnya siapa nanti di yang kedua. Kalau yang pertama kan gampang. Yang kedua, lanjutin di rumah itu gampang. Belum lengkap. Gimana sih? Coba di barcode dulu. Ya, yang permainan yang kedua. Siapa yang sampai level 5? Yang kedua. Level ada yang sampai level 11. Lihat. Yang kedua. Pola yang kedua. Pola yang kedua. Nah, yang ini. Wih, dia langsung selesai. Terus, dia sampai 30. Ya, kalau mau nyobain terus. Nanti boleh dilanjutkan pada saat nanti di rumah kalian menyelesaikannya. Ya, tolong bagikan ke grup. Bisa nggak, Sal? Ya, yang udah barcode boleh kembali ke tempat duduknya.
rumusnya? Bisa Fadli? Kalau nggak bisa hubunginya aja. Siapa mau share ke grup? Nanti teman-teman tinggal minta. Gambarnya nggak ada, berarti jaringan. Kalau yang gambarnya nggak ada, berarti jaringannya kurang bagus. Baik. Baik, anak-anak silakan duduk dulu. Baik, silakan duduk dulu. Kita closing dulu karena pertemuan kita hari ini sudah selesai. Bagaimana menurut kalian belajar pola? Mudah apa tidak? Mudah tidak? Kalau Pak Andri kasih tantangan yang lebih dari hari ini, bisa nggak kira-kira? Karena tantangannya masih banyak. Untuk pola ini tantangannya masih banyak, tapi karena waktunya terbatas, tidak bisa Pak Andri hadirkan sekarang. Kira-kira belajar coding itu menyenangkan nggak menurut kalian kalau dengan cara ini? Menyenangkan ya? Kita ngapain aja tadi? Pertama kita ice breaking dengan pola. Lalu yang kedua, ada yang apa tuh? Sebuah permainan. Yang ketiga, mengisi dalam bentuk kertas. Nah, permainan seperti ini banyak banget. Nanti Pak Andri siapkan lagi. Lalu yang terakhir kita bermain menggunakan handphone. Kira-kira bermanfaat tidak? Kalian jadi mudah nggak mengetahui sebuah pola? Mudah ya? Nah, mudah-mudahan pertemuan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan mudah-mudahan juga nanti di pertemuan selanjutnya akan ada lagi yang lebih menantang. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Mari kita sama-sama tutup dengan berhamdalah.